Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Samsul Maulida and I'm from class 2C. Okay, here I will explain a little about the simple present tense, and this is my assessment for the final exam teaching media. Okay. Definition. Simple present tense is a sentence with a verb form that expresses an event that is taking place in the present. Jadi, simple present tense ini adalah kalimat dengan bentuk kata kerja yang menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi di masa sekarang. Okay. Simple present tense divided into parts. Number 1 is positive sentence. Number 2 is negative sentence. Number 3 interrogative sentence. Okay. Next. Okay. Formula simple present tense. Okay. The first is positive sentence. This is formula positive sentence. There is subject plus verb 1 plus s or es plus object. Nah, ini adalah pola rumus untuk kalimat positif. Pertama ada subjek, kemudian ditambah verb 1, verb satunya ditambah juga s atau es, kemudian ditambah object. Okay, next. The second is formula negative sentence. Okay, there is subject plus do or does plus not plus verb 1 and plus object. Nah, ini adalah pola rumus untuk kalimat negatif. Yang pertama ada subject, kemudian ditambah do atau does, ditambah juga not, ditambah juga verb 1, ditambah juga objek. Nah, okay, the third is formula interrogative sentence. The first is do or does plus subject plus verb 1 and plus object. Okay, ini adalah rumus untuk kalimat pertanyaan. Yang pertama ada harus didahului dengan do atau does, kemudian ditambah subjek, kemudian ditambah verb 1 dan juga ditambah objek. Okay. This is the formula for positive, negative, and interrogative sentence when you wanna make simple present tense. Jadi ini adalah pola rumus yang ketika Anda ingin mengerjakan suatu pekerjaan ataupun kemungkinan ingin membuat kalimat simple present tense, ini bisa menjadikan acuan Anda untuk membuat kalimat tersebut. Ini adalah rumusnya. Okay. Next, rules for making positive, negative, and interrogative sentence in simple present tense. Okay. Number 1 is positive sentence. If the subject is a singular noun, she, he, it, then the verb is suffixed by s or es. In the case of plural nouns, there is no change in the actual form of the verb. Oke, yang pertama ada positive sentence. Jadi ini adalah aturan untuk pola kalimat positive sentence. Jadi jika subjeknya adalah kata benda tunggal atau ya disebut singular noun, yaitu she, he, it, maka kata kerja tersebut diakhiri dengan s atau es. Ini suffix ini adalah kata imbuhan atau akhiran yang ditambah dengan s atau is. Nah, jadi kalimat positif ini adalah pola kalimat positif ini harus didahului dengan subjek dulu, kemudian ditambah verb 1, dan juga verb 1-nya itu harus ada s atau is. Nah, kemudian dalam kasus untuk
kata benda jamak atau plural nouns sebenarnya tidak ada perubahan gitu untuk bentuk yang sebenarnya dari kata kerja. Oke, next, negative sentence. Okay. If the subject is a singular noun or pronoun like she, he, it, then does not is used. And if subject are I, you, we, they, or a plural noun, then do not is used for the negative sentence. Nah, ini adalah aturan yang harus dikerjakan pada negative sentence atau kalimat negatif. Jadi, jika subjeknya adalah kata benda tunggal atau singular noun atau pronoun, maka ya seperti she, he, it, maka menggunakan does not atau pola dengan kata does. Kemudian kan ini negatif sentence, maka ditambah juga not. Jadi does not. Nah, kemudian jika subjeknya itu adalah I, you, we, they atau plural noun, maka menggunakan do atau do not. Karena kan ini negatif jadi tambah not, jadi do not. Nah, ini adalah aturan untuk ketika berbicara simple present tense yang negative sentence atau kalimat yang negatif. Okay, next. Interrogative sentence. If the subject is she, he, it, or singular noun, then does is used. And if the subject is are, you, we, they, or a plural noun, then do is used. Interrogative sentence start with do or does or question word. Nah, jadi ini adalah aturan untuk kalimat pertanyaan atau kalimat yang polanya itu tanya. Gitu. Nah, jika subjeknya adalah kata benda tunggal atau ya disebut juga singular noun, yaitu she, he, it, maka singular noun subjeknya maka menggunakan does. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk singular noun itu subjeknya itu menggunakan she, he, it. Kemudian di does terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan subjek. Sebenarnya ini tergantung kepada pola kalimatnya. Jikalau Anda diminta untuk dari kalimat positive sentence diubah menjadi interrogative sentence, maka yang didahulukan adalah dilihat dulu bagaimana subjeknya ini apakah singular atau plural. Kalau misalkan singular berarti menggunakan does. Kalau misalkan singular menggunakan does. Kalau misalkan plural yang isinya itu I, you, we, they, maka menggunakan do. Seperti itu. Okay, next. Example positive sentence. Okay, the first is he goes to school. Okay. He as subject, go plus es is verb 1, school as object. Nah, ini adalah contoh kalimat untuk kalimat positif dalam simple present tense. Kemudian yang pertama ada he, yang menjadi he ini adalah subjek. Kemudian verb satunya itu go, ditambah dengan es menjadi goes. Kemudian ada objek, yaitu school. Jadi
pola kalimatnya itu adalah he goes to school. Okay, next example. My cat runs very fast. My cat as subject runs as verb, run, verb, and then added as and object, fast object. Ini adalah contoh untuk kalimat yang menggunakan s saja, bukan is tapi s. Nah, yang pertama ada my cat, ini sebagai subjek, kemudian run itu berlari, kemudian ditambah s karena rumusnya seperti itu, tadi harus ditambah s, kemudian ada objeknya itu pass. Hari ini bukan objek ya, tapi fast-nya ini yang sebagai objek. Nah, jadi my cat runs very fast. Okay. Example negative sentence. Okay. The first, okay, number 1, she does not use a computer. She has subject plus does and plus not, use as a verb, computer as object. Nah, ini adalah kalimat untuk negative sentence. Next, second example, I do not like milk. Nah, ini adalah kalimat contoh kalimat negative sentence. Yang pertama ada I sebagai subject, kemudian ditambah juga do, kemudian ditambah not, kemudian ada verb 1 yaitu like, kemudian objeknya itu milk. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa yang namanya singular itu harus menggunakan does. Singular itu ada she, he, it, bukan does. Kalau misalkan plural, maka menggunakan do. I do, she does, seperti itu. Okay, next. Example interrogative sentence. Okay, number 1, does she go to school? Okay, does as like would purse for interrogative sentence. Okay, she as subject, go as verb, school as object. Nah, ini adalah contoh kalimat pada interrogative sentence menggunakan pola kalimat does atau menggunakan kata does. Awalannya itu menggunakan does. Okay, next example. Do you like coffee? Do you like coffee? Ini adalah contoh kedua. Ketika disuruh untuk mengerjakan, bahwa positive sentence diubah menjadi pola kalimat pertanyaan, maka lihat dulu apakah subjeknya itu adalah plural, singular atau plural. Kalau singular berarti menggunakan does, atau kemudian plural menggunakan do. Nah, seperti itu. Okay, next. Nice. This is exercise. Make 5 sentences. Part the positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Okay, maybe that's all for me. Sorry if my explanation is not understood. I hope what I say can be useful. Okay, thank you for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.